Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa meneruskan kegiatan perkuliahan pada hari ini pada mata kuliah manajemen pembelajaran efektif. Salawat beserta salam tanpa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, yang terhormat Ibu dosen pembimbing dan yang saya banggakan teman-teman yang sama-sama mengambil mata kuliah pada sesi kali ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai perencanaan guru dan perencanaan waktu dan ruang. Sebelumnya, saya sebagai moderator Wahyu Fauzan Saputra akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Taufik Hidayat, Suci Nurasana, Fiza Sapitri, dan Ridho Nofriadi. Oke, tanpa memperlama atau memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai perspektif tentang perencanaan yang akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas mengenai yaitu perencanaan guru tentang perspektif perencanaan. Perencanaan pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Penekanan utama dalam perencanaan pembelajaran terletak pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran. Analisisnya akan menunjukkan bagaimana kondisi pembelajaran dan apa hasil pembelajaran yang diharapkan. Menurut Susja, bahwa makna atau arti dari perencanaan atau program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi atau perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran itu berlangsung. Perencanaan pembelajaran secara garis besar adalah merupakan suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dirancang oleh setiap guru karena hal ini merupakan suatu kompetensi yang harus diwujudkan. Inti dari perencanaan pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dengan kata lain, perencanaan pembelajaran merupakan perencanaan yang sistematik dan suatu pembelajaran yang dimanifestasikan bersama-sama kepada peserta didik. Dalam rangka hal ini, ada baiknya jika guru lebih dahulu memiliki proses berpikir dalam dirinya, apa yang akan diajarkan dan materi apa yang akan diperlukan untuk mencapai suatu hasil belajar yang diinginkan. Kemudian bagaimana cara guru itu mengajarkan serta prosedur penyampaiannya, dan bagaimana pula guru itu menilai untuk mengetahui apakah tujuan suatu pembelajaran itu sudah atau materinya sudah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Suci atas penyampaian materi mengenai perspektif tentang perencanaan. Dan kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang dukungan teoritis dan praktis yang akan disampaikan oleh Fiza Syafitri. Kepada Fiza, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Wahyu. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang dukungan teoritis dan praktis. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu teori. Teori adalah susunan pernyataan yang mengizinkan kita untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau sebagai alat kontrol kejadian-kejadian. Nah, ada dua macam jenis teori yang menggambarkan perencanaan pembelajaran. Itu yang pertama, teori deskriptif. Teori deskriptif ini menjelaskan fenomena-fenomena sebagai hipotesa mereka yang ada, seperti teori-teori belajar. Yang kedua yaitu teori preskriptif, yaitu menentukan tindakan yang menunjukkan hasil yang pasti, seperti teori sistem, teori komunikasi, dan teori instruksional. Nah, dari dua teori di atas, maka dapat dijelaskan beberapa teori mendasari perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori belajar. Teori belajar ini adalah teori deskriptif yang menjelaskan bagaimana belajar itu ditempatkan. Ada dua kategori utama dari teori belajar yang mempengaruhi susunan dan keputusan-keputusan dalam desain pembelajaran, yaitu teori behavior dan teori kognitif. Selanjutnya yaitu teori sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selanjutnya yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi memiliki pengaruh yang kuat dalam lapangan perencanaan pembelajaran. Pengaruh ini terutama terlihat dalam membuat keputusan ketika kita memilih media dan menulis tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori instruksional, yaitu suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa, sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar. Dengan ini dapat ditetapkan di dalam situasi di mana terdapat guru maupun tidak, seperti halnya pengajaran dengan komputer, pengajaran jarak jauh, pengajaran terprogram, dan metode belajar secara atau bentuk belajar menemukan atau discovery. Teori ini juga memberikan arahan dalam pemilihan metode mana yang dapat berhasil dan mengapa metode lain tidak akan memberikan hasil yang memadai apabila diterapkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fiza yang telah menyampaikan materi kedua tentang dukungan teoritis dan praktis. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga mengenai ranah-ranah dari perencanaan. Nah, yang akan saya sampaikan sendiri, ranah-ranah perencanaan. Pada ranah-ranah perencanaan ini terdapat 3 ranah, yaitu perencanaan berdasarkan besaran, dan yang kedua perencanaan ditinjau dari telaah, dan yang ketiga perencanaan ditinjau dari waktu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan berdasarkan besaran. Mana dalam perencanaan berdasarkan besaran ini terbagi dalam 3 kelompok, yakni perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Perencanaan makro yakni perencanaan yang mempunyai telaah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh. Sedangkan perencanaan meso merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro, kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil. Sedangkan perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional
dan merupakan jabaran lebih spesifik dari perencanaan tingkat meso. Oke, selanjutnya masuk pada ranah perencanaan berdasarkan telaahnya. Juga terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, perencanaan strategis, yakni perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan, dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Yang kedua, perencanaan manajerial, yaitu perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan operasional, memutuskan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari rencana manajerial. Selanjutnya, perencanaan ditinjau dari jangka waktu akan dibedakan dalam 3 kelompok juga, yaitu dalam jangka waktu yang panjang, menengah, dan perencanaan jangka pendek. Ya, di mana dari ketiga kelompok tersebut kita telah mengetahui bahwa perencanaan jangka panjang yaitu rencana yang mencakup kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Sedangkan jangka menengah yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 4 hingga 10 tahun. Dan yang terakhir perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 1 hingga 3 tahun. Dan merupakan jabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Baik, itulah materi ketiga mengenai ranah-ranah perencanaan. Dan selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat tentang pokok-pokok perencanaan yang akan disampaikan oleh Taufik Hidayat. Pada Taufik Hidayat, silakan. Baik, kalau saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pokok-pokok perencanaan. Jadi dalam pokok-pokok perencanaan ini ada hal-hal yang perlu ditanyakan dalam perencanaan budget. Yang pertama adalah tujuan dan fungsi pendidikan. Apa yang harus diprioritaskan dalam masing-masing subsistemnya. Yang kedua adalah alternatif. Alternatif apa yang terbaik yang mungkin untuk dilaksanakan mencapai berbagai macam tujuan dan fungsi. Yang ketiga, seberapa jauh sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, siapa yang akan membiayai. Yang kelima, bagaimana hendaknya sumber yang diperlukan bagi pendidik. Di antara tadi terdapat 3 pendekatan terhadap perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama mengenai pendekatan tuntutan sosial, yang dimana tuntutan sosial ini diartikan sebagai kumpulan tuntutan umum untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu pendekatan tenaga kerja. Nah, pendekatan tenaga kerja ini melalui pendidikan merupakan syarat penting dalam investasi strategis terhadap pembangunan nasional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahannya. Yang pertama, hanya mampu memberikan bimbingan yang terbatas kepada para perencana. Yang kedua, kualifikasi pekerjaan dan perbandingan tenaga kerja antara profesi kurang sesuai. Yang ketiga, meminatkan cepatnya perubahan teknologi dan sekaligus kualifikasi tenaga yang berbeda-beda. Yang keempat, tenaga kerja terjerat dalam pola pikir yang sempit karena asumsi bahwa ekonomi menciptakan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan pendidikan bersifat pasif mengikutinya. Terus yang ketiga yaitu pendekatan nilai. Pendekatan ini mengatasi alokasi sumber dan nasional yang terjadi pada pendekatan sosial dan tenaga kerja. Masalah ini diatasi dengan mencari keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dari alternatif yang dipilih. Mencari alternatif dan mengkaji tentang biaya dan manfaat diperoleh, kemudian memiliki alternatif yang didasar pada keuntungan. Kelemahan dari pendekatan ini adalah data dasar yang akurat untuk menghitung untung dan rugi di dunia pendidikan sangat sulit. Yang kedua adalah sangat menghitung keuntungan yang diperoleh akibat pendidikan masa mendatang. Yang ketiga yaitu kemungkinan mereka tertarik pada analisis statistik akan mengatakan bahwa tambahan pendapatan yang diperoleh di luar waktu pendidikan dapat dipisahkan melalui penelitian secara benar, namun belum memberikan kepastian yang mutlak. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Taufik Hidayat yang sudah menjelaskan materi keempat mengenai pokok-pokok perencanaan. Dan untuk materi selanjutnya kita masuk
pada bagian B, yaitu perencanaan waktu dan ruang, yang akan dijelaskan oleh Ridho Nufriadi. Pada Ridho, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang perencanaan waktu dan ruang. Yang pertama, perencanaan waktu. Manajemen waktu di kelas adalah tugas yang kompleks dan sulit bagi guru, meskipun di permukaan tampak cukup sederhana dan efektif. Untungnya, dasar pengetahuan tentang penggunaan waktu di kelas ini telah dikembangkan dengan cukup baik sehingga dapat membimbing guru dalam pembuatan perencanaan di bidang ini. Minat tentang penggunaan waktu di kelas yang saat ini mulai marak terutama berasal dari pemikiran dan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Sejumlah studi yang selama era itu menghasilkan 3 temuan penting. Yang pertama yaitu waktu yang dialokasikan dan digunakan untuk tugas tertentu terkait erat dengan prestasi akademik siswa. Apa yang ditemukan oleh para peneliti adalah terlepas dari metode yang digunakan oleh guru dalam program-program tertentu. Yang kedua, guru-guru menunjukkan variasi yang besar dalam hal banyaknya waktu yang mereka alokasikan untuk berbagai studi. Dan yang ketiga, terlepas dari banyaknya waktu yang dialokasikan guru untuk topik tertentu, banyak waktu yang siswanya benar-benar terlibat dalam kegiatan belajar yang sangat bervariasi. Studi tentang waktu ini membuat Carol Weinstein dan Andrew membedakan waktu pengajaran menjadi 7 kategori. Yang pertama, total time adalah total waktu yang dihabiskan siswa di sekolah. Yang kedua, attended time adalah banyaknya waktu yang sebenarnya digunakan siswa untuk hadir di sekolah. Yang ketiga, available time, sebagian waktu sekolah yang digunakan untuk makan siang, istirahat, rapat, dan kegiatan ekskul lainnya. Yang keempat, planned academic time. Ketika guru mengisi buku rencana, mereka menyisihkan sejumlah waktu untuk berbagai subjek dan kegiatan. Yang kelima, actual academic time. Banyaknya waktu yang sebenarnya dihabiskan guru untuk berbagai tugas dan kegiatan akademik. Yang keenam, engaged time atau waktu keterlibatan. Banyaknya waktu yang sebenarnya dihabiskan siswa untuk kegiatan atau tugas belajar. Yang terakhir, academic learning time, waktu belajar akademik. Banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk terlibat dalam kegiatan atau dalam tugas akademik hingga ia dapat meraih kesuksesan. Dan materi selanjutnya itu tentang perencanaan ruang. Penataan ruang kelas sangat penting dan tidak memiliki solusi yang sederhana. Yang terpenting, bagaimana ruang kelas digunakan memengaruhi bagaimana para partisipan di kelas saling berhubungan dan apa yang dipelajari oleh siswa. Misalnya, bagaimana seorang guru melaksanakan diskusi dengan siswa-siswanya. Guru dan siswa-siswa dapat ditata dalam bentuk lingkaran yang memungkinkan komunikasi yang merata di antara semua pihak, atau seperti yang lazim digunakan. Tempat duduk siswa dapat ditata dalam baris-baris lurus yang informasinya diarahkan ke figur sentral atau guru. Penataan siswa, meja, dan tempat duduk tidak hanya membantu penentuan pola komunikasi dan hubungan interpersonal di kelas, tetapi juga mempengaruhi berbagai keputusan sehari-hari yang harus dibuat guru tentang manajemen dan penggunaan sumber daya yang langka. Pilihan-pilihan yang terlibat tidak benar-benar jelas. Untungnya, body of research yang substansial menyediakan pedoman bagi guru ketika mereka memikirkan tentang keputusan-keputusan tersebut. Yang pertama, prinsip penataan kelas.
Berikut ini prinsip dasar yang dapat Anda pakai untuk menata kelas Anda. Menurut Everson, Emer, dan Warsam pada tahun 2003, yaitu kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Gangguan dapat terjadi di daerah yang sering dilewati. Selanjutnya, pastikan bahwa Anda dapat dengan mudah melihat semua murid. Tugas manajemen yang penting adalah memonitor murid secara cermat. Selanjutnya, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Dan yang terakhir, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Tentukan di mana Anda dan murid Anda akan berada saat presentasi kelas diadakan. Yang kedua, gaya penataan. Dalam memikirkan bagaimana cara Anda mengorganisasikan ruang fisik kelas, Anda harus bertanya kepada diri sendiri tipe aktivitas pengajaran apa yang akan diterima murid. Pertimbangkan penataan fisik yang paling mendukung aktivitas itu. Susunan meja yang mengelompok akan mendorong interaksi sosial di antara murid. Sebaliknya, susunan meja yang berbentuk lajur akan mengurangi interaksi sosial di antara murid dan mengarahkan perhatian murid pada guru. Menata meja dalam lajur-lajur dapat bermanfaat bagi murid ketika mereka harus mengerjakan tugas secara sendiri-sendiri. Sedangkan meja yang dikelompokkan akan membantu proses belajar kooperatif. Di kelas ini, di mana bangkunya ditata dalam lajur-lajur, guru lebih mungkin untuk berinteraksi dengan murid yang duduk di deretan depan dan tengah. Area ini dinamakan zona aksi karena murid depan dan tengah lokasi paling banyak berinteraksi dengan guru. Misalnya, mereka paling sering mengajukan pertanyaan dan paling mungkin mengawali diskusi. Jika Anda menggunakan tatanan lajur ini, berkelilinglah jika mungkin. Pakai kontak mata dengan murid di luar zona aksi. Beri komentar kepada murid di kursi pinggir. Dan secara periodik ubah posisi duduk murid sehingga semua murid punya kesempatan yang sama untuk di bagian depan dan tengah. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rido yang telah menjelaskan materi terakhir mengenai perencanaan waktu dan ruang. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Rido tadi, maka presentasi materi dari kelompok 5 pun telah berakhir dan selanjutnya kita masuk pada sesi penambahan materi, kritik dan saran, serta tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran dan penambahan materi serta melakukan tanya jawab, bisa langsung mengisi pada ruang interaksi yang telah kami buka di e-learning. Dan kami harapkan untuk teman-teman berpartisipasi karena partisipasi teman-teman sangat dibutuhkan dalam materi kita hari ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.